Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 81. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-81. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada When You Know dari Neck Deep di request oleh Forstringer One. Ada Ni Hao apa tadi kata si Sonata? Ni Hao Fan Xian? Xian? Xi? Intinya shit tapi di shit. Itulah ya. Dari Sky Is Your God di request oleh Didi. Ada Atahualpa dari The Last Atahualpa The Last Inca di request oleh Alex dari Cusco. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu saya pada malam hari ini, Sonata Sona. Sebentar ya. Mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya kepada Sonata via teks, bisa via teks di chatroom 99 channel point saja, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Sonata bisa 369 channel point saja. Untuk request lagu sudah tutup karena sudah penuh sampai habis slotnya. Baik, kita lanjut kalau begitu ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Haoxiang. Kayaknya bukan itu, Kak. Kita lanjut, Kak, ke Story Behind Streaming Scene of Guest Star. Tapi sebelum masuk ke sini ada pertanyaan dari viewer tadi, Sonata. Tato ya? Didi menanyakan, jelaskan mengenai tato wibu itu. Nah, tato tuh jadi disuruh sama Papi Ai. Papi Ai nyuruh bikin tato. Why? Kenapa tuh? Gara-gara Papi tatonya banyak. Kamu tatonya satu doang? Aku ada 2. Yang pertama kelihatan di sini. Kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, yang pertama ini yang Elden Ring. Sampai yang hitam kayak cincin itu, kayak gelang. Ya, enggak, yang ini beda lagi. Ini tato barengan sama Didi. Tapi Didi nggak bikin kayak gini. Yang ini pertama nih kan tiba-tiba aja disuruh kayak bokap, Matthew kamu bikin tato, dah, papa bayarin gitu. Ya udah, aku bikin tato. Mikir kan desain apa ya? Betul aku lagi cinta-cintanya sama Elden Ring, Mas Adri. Elden Ring itu menurut aku tuh game bagus banget. Ya udah, untuk untuk memori dan desainnya juga bagus. Desain logonya juga bagus kan. Ya udah aku bilang, ya udah desain Elden Ring aja deh gitu. Bokap gua ketawain, kenapa kamu bikin salib padahal kamu Buddha. Nah, yang kedua nih gara-gara pas tuh masih masa PDKT itu sama Didi kan. Didi bilang, aku suka deh cowok yang punya tato tuh gelang gini, yang kayak gelang. Nah, itu tuh ya sudah aku bikin. Bikinnya sakit lagi tuh Mas Adli. Lu bayangin Mas Adli 16 jarum nusuk gitu. Ini proses apa sih? Abis nato kayak kamu bilang tadi itu berapa lama kah recovery? Depends on how big is the tattoo is. Itu kan gede ya? Yang ini it took 3 weeks, yang ini took 2 weeks, yang perkenangan tadi. Abis ditato 3 minggu begitu nggak boleh kena air segala macam? Nggak boleh kena air sama sekali. Nanti hasilnya jelek. Oh, oke. Tatomu cuma ada di tangan kiri? Ya, cuma ada di tangan kiri dong. Oh, oke. Nah, pas tuh yang rupanya yang ini hasilnya jelek, Mas. Yang ini, yang gelang tangan ini hasilnya jelek. Kenapa jelek? Masih ada tempat spot-spot di mana nggak kena ink, nggak kena tintanya. Oh. Nah, jadi dari situ, dari itu ke tempat tato artisnya katanya, oh penambahan tinta yang ini gratis kok. Yang penting tato lu jadi. Nah, itu kan kalau nato itu kan berarti kulitnya menipis ya Mas. Itu sampai berdarah-darah itu. Kan konsepnya itu dibakar ya kalau nggak salah.
Enggak, ditusuk. Dengan yang kayak apa sih, jarum panas gitu kan? Enggak. Kalau itu the traditional way ya, paling ya. Oh, Kalau beda. ini beda. Kalau ini kan pakai tinta. Pakai tinta, Mas. Oh, Tintanya aku pikir sama aja. imbue with the skin gitu. Enggak panas kok. Oke. Curut Tapi gitu. untuk recovery tetap 2-3 minggu. Ya, tetap 3 minggu. Gatalnya harus ditahan gitu. Gitu-gitulah. Gatal asli itu. Oke. Makanya semenjak bikin tato yang tangan nih, aku nggak mau bikin tato lagi. Cukup. Oke. Ada komentar yang tradisional itu dipahat, kata Didi. Ada Betul. komentar lain. So, dengan kata lain, Didi suka melihat sonata kesakitan demi cinta. Okay, yes. As I would say. Nih, BTW di YouTube ada beberapa yang menyapa sonata sepertinya. Mau dibacakan kah username-nya? Boleh. Ada Joy Walters, ada Zolne Vanders, ada Eita Haruki. Do you know these people? Anak-anak Discord. Anak-anak Violeta. I have no idea. Halo semua. Kita lanjut kalau begitu. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dari aku. Biasanya punya kebiasaan kah kalau misalnya mau streaming atau sebelum streaming, atau langsung stream dong? Langsung stream dong. Kagak ada preparation apa-apa, Mas. Aku paling kayak preparationnya paling kayak kalau misalnya Valorant kan mau main serius tuh, paling tangannya digini-giniin biar nyantai dikit, kagak tegang gitu loh. Pernah tidak kelupaan menggini-ginikan tangan kemudian tegang? Nggak selalu. Setiap kali sebelum main CSGO aku juga kayak gini terus. Kebiasaan kayak. Udah kebiasaan. Oh, oke. Ya, aku terima biasa, Mas. Aku nggak perlu persiapan apa-apa. Kalau misalnya kalau VTuber kan perlu nyalain ini kan. Ya, betul. Nah, aku tinggal klik. Oke, hi everybody. It's me again. Gitu paling. Oke, nggak ada kayak schedule segala macam kan ya? Nah. Oke. Aku nggak teratur itu ya, Mas. Oke. Selain dari langsung gas dan tidak ada persiapan, apakah ada kebiasaan lain? Tidakkah? Tidak ada aku. Cuma gitu dong kok, paling. Cuma pencet bias, mulai, udah. Oke, kita balik ya. Ada komentar tadi di YouTube. Ada rencana nambah tato nggak, Kak? Kata Joy. Kalau ada request tato gambar cicak di punggung. Kenapa cicak di punggung? Tidak ada, yuk Joy. Cicak di punggung? Iya, cicak di punggung. Kenapa cicak? Ya, nggak tahu si Mas Joy suka cicak, Mas. Oke. Kita lanjut ya. Kalau Elden Ring aku masih nangkep. Soalnya tadi kan kamu bilang kalau cicak, kalau Elden Ring kamu suka gamenya. Kalau cicak, kata si Joy keren, Kak. Kata si Joy. Cicak itu the best. Tapi aku anaknya lebih ke biawak ya, Mas ya. Gara-gara dari Riau kan. Riau tuh banyak biawak. Iya betul. Kan itu ya, rawa-rawa. Rawa-rawa, iya. Betul. Pulang ke Bengkalis kalau lewat Rumbai, gitu-gitu, banyaklah biawaknya. Cemana lah tuh. Betul. Ada komentar tadi, naga mahal soalnya kata si Joy. Naga langka soalnya kata si Zal. Gila atau banget. tokek biar local pride. Lo udah nyanyi juga, cicak-cicak di punggung diam-diam merayap kata si Dia-chan. Gila banget. Ada pertanyaan dari Didi. Ini kayaknya berkaitan dengan cicak. Why yo? Mungkin why kenapa tidak mau gambar tato cicak di punggung kah? Kayak kenapa cicak gitu loh. Tapi kalau biawak mau? Biawak enggak juga, Mas. Kalau menurut orang Cina nih, naga itu bawa hoki, naga itu bawa hoki kan. Ya udah tato naga aja gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya ada rencana mau nambah tato, nanti bikin naga doang di punggung. Iya, naga doang di punggung. Kayak punya bokap. Kayak itu ya, kayak orang-orang kayak yang kungfu. Ya, kungfu gitu. Segala macam yang kayak kemudian ada naga di belakang. Betul. Kalau punya bokap gua, Mas Adri itu di punggung dia itu ada 3. Harimau, macan tutul, sama Black Panther. Buat apa? Nggak tahu, hoki.
Ya gitu lah, bapakku preman. Semana lah. Oh, oke. Ada komentar, logo burung merak bisa dipertimbangkan kayaknya kak. Bisa. Nggak mau ikan koi? Koi udah ada Didi. Didi ada Didi ikan kan koi toetonya? ada Hah? di Di mana? di daerah sini. Ikan Daerah koi? sini. Why? Koi. Nggak tahu, awalnya kita kira ikan cupang, Mas. Oke. Tadi ada komentar lagi. Nagasari apakah termasuk naga? Itu makanan, Kak. Itu makanan. Beda ya. Ada komentar lagi tadi harimau Malaya kata si roti sepan. Nah, boleh itu. Oke, kita balik lagi. Tadi ada komentar, tadi ada pertanyaan di tanggapan dari Didi. Salah bertanya sebenarnya. Pertanyaan dari Didi ialah kenapa Yo? Yo itu kebiasaan, Mas. Itu udah kebiasaan aku cara ngomong, Mas. Nggak gitu, yo. Gimana, yo? Gitu. Kalau ada yo di belakang gitu loh. Ini Yo itu kayak bro, bos begitu kah? Iya, betul. Kalau Ah, teman-teman pertemanan SMA aku, hmm, ya biasa ngomongnya nggak gitu, yo. Kalau misalnya lagi main atau gimana gitu. oke, sudah terjawab Kak. Koi Slayer Yo. Nah, itu. Koi-nya Didi rupanya koi Slayer ya, bukan ikan cupang ya, kawan-kawan ya. Kita balik, tadi ada komentar. Yang penting jangan naga berbrand kalau jadi bikin tato. Betul. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Apakah punya tips dan trik kalau nge-stream di Twitch? Tips and tricks ya. Contohin Mas Adli. Kok aku yang Rajin. contohin? Tiap hari rajin nge-stream. Kontennya banyak. Gitu. Paling kayak gitu, kayak lu pada kalau mau gede di Twitch ya rajin-rajin lah nge-stream gitu. Nge-streamnya kalau bisa tuh engagementnya itu kalau bisa orang luar ya. Nah di sana duitnya di sana guys. Simple lu pada itu sebenarnya orang Amerika, orang US, orang US Amerika sama orang Europe gitu. Nah mereka bakal pay the full fucking shit gitu untuk lu pada anjing. Oke, kenapa tidak ambil Asia targetnya? Susah banget pelit anjing. Masa orang Indonesia kan cukup royal ya beberapa. Ada beberapa. Tapi aku lihat contoh sebenama Nina Claymore itu kan kenceng juga tuh apa nge-give sampai gitu-gitu. Nah, makanya kayak awalnya tuh aku ada taruh English. Terus dulu tuh aku pernah nge-stream CSGO, Mas. Apaan Aku skill? taruh CSGO, Counter Strike. Oh, CSGO. Nah, terus kalau misalnya apa pas itu ada orang US nge-raid, aku panik. Hello everybody. Kenapa tuh? Langsung nge-blank. Kan sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris sama yang Yes. di luar. Yes, although I speak English, tapi kayak Twitch is quite rare to see outside of Indonesian to rate gitu loh. Oke. Aku baca komentar sebentar ya. Bang Adli panutan kita semua kata dia Chan. Betul. Setuju kok. Kenapa setuju? Emang Mas Sadar itu panutan. Kenapa panutan? Ada komentar orang Amerika, orang US, orang North America. Yang nggak donate pun kalau US mereka sekali dapat iklan bisa 3-6 dolar. Satu sesi satu orang bisa $1 3-5 jaman. Oh, oke. Aku tidak tahu ini sebut di sini. Hell yeah. Jadi kalau juga makanya hell yeah. Aku juga nggak tahu karena sejauh ini kalau misalnya ada orang luar yang nonton aku kayak nggak ngeliat banget masalah iklannya. Ini dari tips dan trik ini jadi tips dan trik dari kamu konsisten dan rajin begitu kah? Ya, yang penting yang rajin. Kadang rajin nge-stream. Kayak bikin jadwal. Nanti bakal besar kayak Mas Adri, amin. Apakah saya besar? Besar lah Pak. Kenapa besar? 1K yo. Iya sih udah 1K. Alhamdulillah. Soon to be 2K anjay.
Oke, semoga ya. Hmm. Ada komentar kalau Indo hitungannya jelek ya kata si Raven. Nggak jelek. Tapi if can soalnya gini loh, kalau misalnya di Indonesia itu orang-orang sedikit yang tahu namanya Twitch. Iya betul. Tidak Gitu kan? sebesar pangsa Tidak YouTube. kalau misalnya di Indo tuh YouTube itu baru kenceng kalau misalnya mau fast growth ya, kalau kita ngomongin ya. Gara-gara everybody knows YouTube, some of us know Twitch. Gitu. It's all matter in the platform where you wanna grow gitu. Oke. Oke. Ada komentar. Bang Arli syukuran 1K followers when? Gak ada. Tidak perlu. Saya cuma ada 2 event spesial setahun. Indo karena dari pengiklan gak gitu banyak, paling dapat iklan targetnya global. Jadi iklannya sekitar 1-2 doang nih. Itu pun rate-nya gak gitu banyak. Oke. Tadi mau tanya apa sama si Sonata ya? Selain yang tips dan trik yang konsisten dan rajin kayak yang dibilang barusan, apakah ada tips trik lain? Ada sih satu. Apa tuh? Baru kepikiran. Kalau bisa lu pada nge-gimmick gitu. Kalau lu pada tahu Falza, Mas Adri tahu nggak? Not Falz. Siapa tuh Falza? Not Falz. Oh, Not Falz. Iya. Kenapa tuh? Nah dia itu kan tukang gimmick tuh. Tukang gimmick banget. Kayak aku nonton dia tuh aku bakal ketawa-ketiwi, kayak nonton Mus juga tuh aku bakal ketawa-ketiwi gitu loh. Untuk nge-track orang nonton tuh lu pada harus ada unique selling point sendiri gitu, USP. Oh, apa yang bedakan kita beda dengan orang lain? Yes, that's right. Kayak contoh Mas Adri kan punya podcast kayak gini tiap minggu tuh. Nah ini salah satu USP ya Mas Adri gitu. Oke. Belum beda ya kalau misalnya sudah paham ekonomi segala macam. Kita balik ya, tadi ada komentar. Ya, manajer Violeta ya. Betul. Jadi sudah banyak pengalaman ya. Kita balik ada komentar tadi dari Joy Walters menanyakan, berkomentar, behavior penonton mana yang lebih baik dari TikTok, YouTube atau Twitch? Kalau aku Twitch. Kalau aku Twitch. Gara-gara sini kan kebanyakan orang itu masuk tuh udah remaja atau dewasa gitu loh. Ya sampai ke atas ya range-nya, bukan yang kayak tidak seluas di 2 platform lain ya. Kalau misalnya di YouTube kan Joy Water. Nah, perkenalkan nih Joy Water nih manajer Violeta, Mas. Oh, oke. Yang manajer Violeta sekarang. Nah, Joy tahu kan sendiri bagaimana kita susah capeknya menghandle orang-orang di YouTube. Oh, itu kalau misalnya banyak kayak gitu bisa langsung di TO kayak di Twitch kah? Bisa, Mas. Kelimpungan kah? Si Joy masih baik, TO-nya 15 menit, aku seminggu. Wah, kenapa beda? Aku kayak kesel lah. Kenapa tuh? Kenapa dibedakan? Enggak, aku kayak ya udahlah seminggu aja nggak apa-apa gitu. Biar jerah. Biar kagak datang lagi nanyain hal yang menurut aku tuh sensitif kepada VTuber gitu loh, Mas. Oh, I see. Oh, oke. Jadi basically meskipun kamu tuh nggak ikutin drama segala macam udah kepenuhi ya. Betul. Tabung emosinya kalau misalnya nongkrong di chatnya si Vio begitu ya. Betul. Oke, baik. Satu lagi dong kalau begitu, tanya tips dan trik mumpung kamu udah nyinggung sedikit. Perlu tidak moderator? Seberapa pentingkah yang namanya moderator di chat? Kapan yang namanya moderator tuh penting di chat? Apakah ketika sudah 100 yang nonton atau 200 gitu? Moderator itu ya walaupun 1 atau 2 doang yang nonton. Kalau misalnya ada moderator tuh juga penting, Mas. Kenapa tuh? Moderator itu menjaga keseimbangan di chat kamu sama si streamer gitu loh. Nah misalnya nih aku nge-stream, ada chat tidak senonoh yang masuk. Nah itu tugasnya moderator untuk menghapuskan itu supaya bisa menjaga integritas streaming gitu loh, streamer ya.
sama peraturan-peraturan stream gitu. Oke. Selama ini kamu selaku punya pedang ditegakkan itu aturannya. Betul. Oke. Pedang di mana-mana mas aku bantuin orang. Iya betul. Cuma kan aku cuma tahu Sonata mostly di Twitch ya. Aku kayak jarang mampir ke stream di YouTube dan aku tidak ini komentar si Man's Best Friend ya Tuhan. Aku tidak mau baca. Aku tidak mau baca. Gua bilang aja betul. Pedang dia kan kalau misalnya di channel-channel orang kan dia punya pedang warna hijau ya, moderator artinya begitu loh. Ya Allah takutnya. Nah, si Meng nih mas tetangga aku rupanya. Tetangga SN benar-benar tetangga di sebelah rumah. Dia itu sekolahnya rupanya gak jauh dari sekolah aku. Sekolah SMA. Di Jakarta? Di Jakarta. Oh, oke. Satu neighborhood ya, betul. Oh, oke. Dipertemukan oleh dunia arsitek. Oleh Twitch. Oke. Nah, terus Didi ketemu Meng. Nah, di dunia arsitek. Iya, betul. Gila banget. Karena itu pernah disinggung si Didi ya. Nah, kecil sekali dunia ya. Betul, makanya mas. Jadi kalau misalnya memang akan ketemu dengan Didi dan Meng akan ketemu juga di masa depan ya. Betul. Memang sudah takdirnya. Betul sekali mas. Makanya. Tadi ada komentar dari Noxcross Delo. Coba Bigo bang. Ngapain twerking di sana? Twerking? Oh twerking. Kita lanjut kak kalau begitu ke pertanyaan dari aku. Selanjutnya ingin menanyakan mengenai momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch. Adakah? Momen paling mengesankan, most memorable moment on streaming. Paling kayaknya nggak ada sih mas. Nggak ada? Selama bertahun-tahun ini nggak ada? Paling ya mabuk-mabukan, tim DJ gitu kan. Ini mabuk di stream? Mabuk aku di stream. Terus orang-orang balasannya gimana? Si Baba kalau nggak salah juga pernah itu kan? Kalau nggak salah mabuk di stream. Kemudian keliangan sendiri. Biasa ya Baba kan sampai modar itu. Ya. Kamu juga kayak gitu kah? Enggak. Aku biasa kalau udah oke, cukup minumnya. Oke, udah. Udah cukup minumnya gitu. Oh, seandainya kamu misalnya mabuk kayak gitu, sadar diri, bisa matiin sendiri, nggak perlu kayak bantuan orang lain? Enggak bisa. Kayak ibaratnya kayak gini loh, pas masa kuliah aku, I go out a lot, right? Go drinking and shit. Itu kayak udah tahu batasan aku tuh udah di mana gitu loh, Mas. Oh, alkohol toleransinya udah tahu berapa? Iya, udah tahu kayak okay, this is enough for me to have fun and go to sleep gitu loh. Oke. Nah, di sana pas nge-streaming itu, kita udah cukup minum-minumnya gitu. Kita udah cukup ya minum-minumnya, karena kita cuma foya-foya, have fun gitu. Terus orang-orang pada di chat pada happy gitu, udah. Oke. Ada komentar dari Didi, show us the Asian flush. Ini tinggal minum begitu kan ya? Itu ya, istilah ini minum kan ya? Asian flush tuh di mana I think it's just hold by the Chinese genetics. Orang Cina kalau minum itu gampang merah. Oh, kamu kalau misalnya minum merah juga? Merah aku. Oh, kenapa tuh? Orang-orang lain tidak merah kah? Ada beberapa yang merah. Kayak perkara ini loh mas. Kayak warna kulit. No. Correct me if I'm wrong. Kalau misalnya itu lebih ke badan tuh nggak tolerate dengan alkohol dan itu ada reactionnya gitu loh mas. Oh, semacam kalau misalnya alkohol itu kan bisa bikin hangat ya? Yes. Oh, dengan kalau misalnya minum nanti jadinya merah kemudian hangat gitu tertanda ya? Yes, betul. Oh, I see. Nah, dan ada juga allergic reaction juga gitu loh mas. Oh, hah? Alergi? Iya, ada beberapa teman aku yang alergi alkohol. Bikin badan gatal. Iya. Oh, aku tak tahu. Iya, betul mas.
Oke, oke, oke. Ada komentar foya-foya ngeri kata si Raven. Aku ancua lah. Tadi ada komentar lagi, infokan permabukan kawa-kawa Kak Son. Apa itu kawa-kawa? Kawa-kawa tuh anggur merah. Mereknya kawa-kawa. Kawa-kawa anggur merah. Itu minta view aja ya. Tidak tahu sama sekali. Aku Aman, tim topi emang. miring Kak. Aku alergi alkohol juga. Kata si Roti tadi juga ada. Temanku bir doang sampai bentol-bentol sebadan. Itu merek wine lokal. Kawa-kawa cap orang tua. Kawa-kawa sama Amer lebih enak mana? Amer lah. Kenapa tuh? Amer udah the best. Amer, bir, habis itu plus dingin. Wah, Amidin itu udah the best banget. Amidin. Oke. Tadi ada komentar. Aku tim topi miring Kak sama cap tikus. McDonald juga oke tuh kata si Shal. Nah, McDonald juga merek merek anggur merah juga Mas Satri. Oke. Tadi ada komentar juga. Abah mau kawa-kawa biar ku carikan sendok aja. Enggak. I Iya. am going to stay innocent kayak gini ya. Aku nggak tahu sama sekali biar aku tidak tahu ya. Cukup. Ada komentar lagi tadi. Buat beberapa orang minum soju sebotol aja badan gatal bisa semingguan. Hah, tidak hilang dalam kalau misalnya tinggal minum obat begituan kah? Enggak. Berarti. Oke. Amer manis jadi alkohol naiknya nggak berasa tiba-tiba ada kelayangan kata si Uncle. Betul. Amer Gold kasih Coca-Cola enak kata si Joy. Apa? Arbal Amer Gold kasih Coca-Cola enak kata si Joy. Ya, iya itu betul. Itu aku setuju. Itu enak. Aku baca aja karena aku tidak tahu ya. Arbal ini apa? Arah Bali. Oh, arak Bali. Oke. Betul. Stay innocent. Stay innocent. Aku kan dari tadi aku baca tapi aku nggak tahu ini apa itu apa ya. Cuma tahu Amer doang. Tapi aku baru tahu ada merek-merek lain. Which means saya benar-benar tidak tahu ya sejujurnya. Ada komentar lain. Aku minum bir bintang sebotol gede aja bentol-bentol badanku mas. Bir bintang sebotol gede. Itu yang warna hijau kan ya? Iya betul. Bintang hijau. Oke. Apalagi komentarnya ini. Kalau minumnya kebanyakan lama hilang dari badan bah. Oh I see. Oke. Kapan Ali mukbang Amer on stream? Gak ada Sam. Beda agama. Gak bisa. Aku minum alkohol yang gatel otak. Kenapa tuh? Itu dia bersantap bos. Gatel otak tuh artinya kayak keliengan gitu kan ya? Kayak tidak sadar lagi. Kan alkohol bisa kayak bikin mabuk dan segala macam gitu kan ya? Betul. Dan tidak sadar. Bisa. Oke. It's too much ya. Itu ada sayingnya mas, itu namanya jackpot. Jackpot? Iya jackpot. Ini beda lagi dengan kalau misalnya orang yang kayak mabuk sampai muntah gitu. Iya sama aja. Yang penting kayak muntah terus tepar, jackpot itu. Oh, oke. Pusing-pusing. Oke. Ada komentar lagi tadi. Mention Coca-Cola oke nggak sih? Kata si Zal. Oke aja. Kamu banyak pengetahuan ya? Ya gitulah mas. Masa remaja aku ya. Ada komentar lain. Ciuk manis tapi nempel di tenggorokan kata si Joy. Wah, jiwa apa lagi? Jagger kasih Red Bull dah top buat jackpot kata si Joy. Nah, ya baru itu pas kemarin tuh Lebaran aku pergi liburan sama Didi ke Bandung. Di sana kita ketemu teman kita ya, Bazelat ya. Terus? Nah, di sana aku kenalin Bazelat dengan Jager Bomb. Apalagi itu? Jager itu liquor, rasanya kayak OBH. Hah? Terus dikasih Red Bull. Hah? Terus? Nah, ya diminumnya enak tuh mas. Baba bilang, oh yang ini enak gitu. Oh, ini aku kayaknya pernah dengar si Baba waktu itu kayak ngapain ya? Kemarin kan ya beberapa minggu yang lalu kan yang pas ketemuan sama si Baba. Oke. Saat itu? Kayaknya dia nggak streamingin deh. Tapi iya nggak stream. Tapi saat itu. Dia ngomong, iya saat itu. Oke.
Ada lagi komentar tadi, sebotol gede berapa mili deh, kata si D. 1 liter bir bintang bera-bera yang ada. Apa tuh bera-bera? Berak-berak. Oh, I see. Apalagi? Coba dulu tua tambah duren, bah itu nikmat. Aku nggak bisa makan tuh. Aku nggak bisa makan duren, nggak suka. Kenapa tuh? Aku bisa makan sambal tempoyak. Do you know tuh sambal tempoyak dari Palembang? Aku nggak tahu tuh. Aku suka makan itu. Kalau ada stok aku bakal habiskan. Tapi kalau misalnya duren aku nggak bisa makan. So, jadi sampai sekarang aku kalau misalnya jadi sampai sekarang aku kalau misalnya ada duren aku bakal menghindar karena aku nggak suka baunya dari kecil. Mabuk. Tapi Sumatera. Ya kan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih. Tapi wow. Keluargaku juga ada ada beberapa pohon durian kayaknya, tapi aku tidak nggak suka durian. Tapi kalau sambal tempoyak aku suka. Si Raven nih banyak kecewanya. Soalnya aku cuma makan daging, sapi, ayam, ikan, kambing mungkin. Aku nggak pernah makan daging babi, nggak pernah makan daging ular, kelinci, kuda, segala macam. Enggak. Jadi bener kayak flare gitu doang hidupku. Dari kemarin dia bilang, kecewa. Mas Adli perlu ke Jakarta, aku bawa jalan-jalan kita makan sate kelinci, Mas. Entahlah kapan ya, Kak ya. Boleh berkabar ya, Mas. Boleh. Tadi apa lagi ya komentarnya? Ada triknya Mas Adli, minum gak boleh terlalu banyak, terlalu cepat. Biar badan intoleran, biar puasa jadi keringat dulu. Kalau terlalu cepat dan banyak badan kaget, efeknya pusing dan bisa muntah. Betul. Itu betul sekali. Apalagi? Kalau mau yang gemes, tequila kasih lemon, kata si Joy. Betul. Oke. Hidup diet, default template capek bet. Loh, gak apa-apa kan? Ke Makassar mas, ke bawah makan coto kuda. Jangan, akomodasiku tidak cukup saat ini kak. Tadi ada komentar lagi, kalau streaming sering sambil mabok. Kalau iya apa nggak nganggu? Kata si Hans. Enggak. Biasanya. Justru kalau lagi streaming, kalau lagi mabok itu kan kayak nyantai gitu loh bawaannya, apalagi after a long fucking week kan. Semingguan kayak capek banget kerja gini gitu bawaannya pengen have fun aja gitu sama viewer, sama teman-teman gitu. Oke. Ku akomodasikan kalau you mau ke Makassar makan coto kuda bah. Tidak perlu. Hari ya Tuhan. Tidak perlu. Apalagi tadi ya komentarnya, temanku ada yang pulang mabok terus makan babi, besoknya meninggal gara-gara darah tinggi. Hah? Oke. Dari Mas Adli, hari ini aku ajak dugem si Sona, nggak mau loh. Aku kan udah booking si Sonata dari beberapa hari yang lalu ya. I'm duluan. Betul. Iya dulu Mas Adli. Gila lagi tadi. Panggilan banget kayak gini aja. Iya kan? Tadi ada komentar apa lagi ya? Habis. Ada tequila mahal namanya Clays Azul Tequila, harganya gila. Apalagi? Iya betul. Apa? Clays Azul Tequila tuh. Di kaca warna, di vas warna putih sama biru kalau nggak salah. Azul ya kan? Oh, ini apa kok cantik botolnya? Iya, dalamnya juga cantik mas. Harganya juga cantik mas. Kalau nggak salah berapa 30 tuh? deh. Weh gila, 48 kak. Oh 48 kan? 48 juta, 750 mili. Nggak berani aku kak. Buat apa? Kok takut? Nama sama bentuk botol liquor tuh cantik-cantik. Beliin satu kata si Vio. Enak aja anakku, nggak boleh yo. Kenapa tuh? Dia anak kesayangan aku mas. Aku nggak mau nakalin dia mas. Loh kenapa? Kenapa protektif? Aku protektif kepada anak sendiri. Kan kita harus mencoba menjelaskan kepada orang-orang ya. Mencoba dahulu biar tahu rasa. Tidak begitu kah? Ya sudah aku beliin. Boleh 48 juta ya. Ada. Enggak jangan gitu. Beli aja yang murah. Aduh. Jangan percaya dia hanya pencitraan. Tapi kan segalanya mesti dikontrol oleh istri dulu ya. Sebelum ada pengeluaran. Bahkan beli DJ aja mikir-mikir kan tadi katanya. Betul sekali mas. Oke.
Sudah ada 2 orang yang mau akomodasi ke Makassar. Jangan. Nanti aja ya. Cobain soju mango tambah Yakult, Mas, asik bercasual drink. Tidak usah. Kamu dibolehin kalau udah berarti kamu nggak disayang, kata si Koko. Masih disayang kok. Aku bikin tato masih disayang. Kita lanjut, Kak. Ini selain momen-momen tadi, apakah ada momen lain ya yang mengesankan selama streaming di Twitch? Paling cuma gitu doang, Mas. Aku kan streamnya nggak variatif banget ya. Cuma ya kayak pertanyaan sebelum ini, unique selling point aku kan nge-DJ gitu kan di stream. Nah, orang-orang kan pada datang tuh nonton, ya gitu doang. Aku cari the different thing that people don't usually do at stream gitu. At the community. Kita lanjut. Kalau tidak salah tadi ada pertanyaan reviewer. Ada. Didi menanyakan, sebandel apakah kamu? Stream ini diawasi BNI. Mabuk doang kok. Separah-parahnya dari kecil sampai segede, mabuk paling parah. Mas, aku tuh dulu gak ada teman, Mas. Ternyata kamu tadi juga bilang ya, introvert. Iya, introvert aku kan. Jadi kayak ya udah gitu. Oke, ada komentar dari Joy Walters. Emang ya dengan kapitalnya? Iya. Apa iya kata ya, Suzal? BNI itu plesetan dari BIN, Badan Intelijen Negara, bukan Bank Nasional Indonesia, bukan BINI juga. Tapi ada intelijen ya kan, ada Didi ya kan intelijen ya. Oh, BNN, Badan Narkotika Nasional. Aku pikir tadi BIN. Oke. Tanya dong satu kalau begitu. Tadi aku sebenarnya mau tanya ini tapi belum jadi. Toleransi alkohol kamu berapa, Kak? Aku tuh lebih ke kalau minum tuh naik dulu, nanti cepet turun. Oke. Nanti naik dulu, nanti cepet turun. Jadi nggak kenapa-kenapa kalau misalnya minum berhenti. Kalau minum berhenti, ngobrol-ngobrol, minum, kan lama-lama tuh mabok. Habis itu cukup dulu, nanti cepet banget turun gitu loh. Oke. Sudah banyak pengalaman, jadi sudah tahu cara ini itunya ya. Betul sekali, Mas. Oke. Tadi ada komentar, jangan percaya dia hanya pencitraan, kata si Vio. Enggak, Vio, kamu jangan kayak gini, anakku. Kenapa tuh? Ada komentar lagi, yang penting kalau minum jangan cepet sama ketemu manis. Kenapa tuh? Apa? Kalau minum jangan cepet ketemu sama manis. Ini maksudnya kalau misalnya kau minum bir kemudian makan nasi begitu, atau kayak misalnya kayaknya kentang gitu. Maksud Joy itu yang manis-manis itu kayak ulala, that lady is sexy gitu loh, Mas. Oh, I see. Hell yeah, you got what I mean. Oh, oke. Itu kan Joy. Mau tanya sesuatu tapi agak 18, 12, 21 plus, apakah boleh ya? Boleh lah, Mas. Kepo, selaku orang yang basically nggak pernah kesana ya? Iya, apa aja? Apa? Pernah tidak ditipu pas mabuk dengan yang manis-manis? Ditipu? Ya. Aku kalau ke tempat gitu, Mas, aku tuh yang biasa yang cuma duduk doang. Aku duduk, habis itu ya kayak ngobrol sama teman-teman sekitar aku. Jadi kayak I don't really interact with people around me gitu loh. Oke. Sudah terjawab. Aku kepo doang. Sama manis-manis. Tadi kan dibilang si Sonata sama manis tuh kayak yang cewek-cewek seksi tadi nih bilangnya. Soalnya kan kalau di TV-TV kan kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Plot drama. Kita mabuk kemudian nanti ditipu perempuan terus tidak sadar lagi. Besok ternyata sudah tepar gitu loh. Kepo. Itu namanya dibungkus, Mas. Oh, oke. Istilah baru lagi. Boleh. Kita balik ke komentar yang mana lagi? Sebentar ya. Kapan stream dubs lagi, Sona? Kata si Plan 0803. Nggak tahu sih, Kak. Itu tunggu aja, ada waktunya lah. Kalau misalnya lagi tired, habis itu istri lagi tidur, ya udah ayo kita dugem. Tunggu istri tidur dulu. Nunggu istri tidur dulu, Mas. Supaya nggak dicariin. Biasa kalau sekarang dikit-dikit baby gitu, Mas. Tapi although
aku seneng dicariin. Ya. Iya. Ya, saya single Kak. Ya. Ada komentar lagi tadi. Saya jangan-jangan si Sonata sebelum live udah minum duluan kata si Raven. Enggak yo, aku tuh gak sealkoholik dulu. Bahkan sekarang aku jarang banget minum, Mas. Dulu separah apa Kak? Dulu tiap minggu tuh 2-3 kali ke Holy Wings. Wih, Kalau tidak pusing Kak? Cuma have fun doang sama teman-teman kuliah. Oke, tapi sekarang basically sober kan ya? Iya, basically I'm sober right now ya. Oh. Kalau misalnya diajakin pergi minum paling kayak 2-3 gelas, habis itu udah have fun aja, ketawa-ketiwi gitu. Ngobrol-ngobrol. Ada komentar ini. Tadi ada pertanyaan. Aku lanjut ke komentar ke pertanyaan sebentar ya. Boleh. Suka ke Krapela ya bang? Terus tadi ada komentar dari si Joy. Mending kita ke Gladiator bang. Yang tahu-tahu aja. Ini nama-nama klub, nama bar gitu kah? Betul. Kalau yang tadi yang pertama Mas Krapela itu Kratela tuh dia itu di Jaksel. Aku tuh anak PIK. Dari utara ke selatan? Enggak, aku biasa kalau pergi minum tuh di PIK. Oh, oke. Aku jarang ke Jaksel. Kalau Mas Adri nggak pernah. Nanti kayak kalau misalnya pergi minum gitu, ada utara sama selatan. Nah, cara party mereka berdua tuh beda, Mas. Kenapa tuh? Yang satu tuh Cina-Cina gitu, yang satu lagi lebih lagu-lagu Cina gitu yang di utara. Sedangkan yang di selatan tuh mereka tuh lagunya R&B. Karena aku juga suka ke selatan. Ini yang Cina itu yang itu kah? Yang kayak di TikTok ada beberapa video viral yang kayak yang remaja ya? Iya, yang om. Iya, di itu. Oh, kayak gitu. Iya kayak gitu Mas. Lagu-lagu Cina gitu. Oke. Malam ini saya belajar banyak secara teoritis ya Allah. Aduh Tuhan. Sebentar ya, kita balik ke komentar ya. Itu nama barnya Remaja. Emang yang nongki di situ tuwir-tuwir. Aku anak Big Brother Kak. Siapa itu Big Brother? Situ. Aku nggak tahu dia apa. Aku itu nama tempat dugem lah. Aku anak mixologi 80 proof dulu. Aku baca aja ya. Tadi ada komentar lagi. Oh alah, jangan-jangan kita pernah ketemu di Ravino. Dan again saya ke Ravino udah 10 tahunan. Ravino itu tempat makan setelah orang pergi mapas. Jadi kayak Ravino kalau nggak salah buka 24 jam ya. Jadi tiap jam 3 tuh abis aku minum-minum, aku pergi makan di sana, makan dimsum, makan bakmi gitu loh Mas, untuk kenyangin perut dikit. Habis itu pulang. Semakin cerita aku semakin takut mau diajak si Sonata ke Jakarta. Betul. Nanti balik-balik saya dari Jakarta sudah berubah, tidak Adli yang family friendly lagi. Enggak lah, masih yang sama Mas. Paling Mas Adri kalau ke Jakarta aku cuma ngajakin makan dong sih paling. Aku ajak tempat makan enak di Kelapa Gading lah, di Jaksel lah gitu-gitu. Aku sama Gwindel tuh kita berdua tuh ada bikin grup. Jadi tiap kali kita ke tempat makan kita nge-review apa aja yang enak dimakan gitu loh Mas. Wih, oke. Ya gitu. Habis makan ya minum. Habis makan ya minum. Gak gitu konsepnya. Jangan takut melepas template bah. Ini gak template, ini aku, diriku sendiri. Aduh ya Tuhan. Bentar aku balik komentar kalau begitu. Tadi ada apa lagi komentar? Tadi ada komentar dari Didi. Bukannya dulu sering dibungkus ya kata Didi. Enggak, aku enggak sering dibungkus. Too much information. Aduh ya Allah. Alkohol bakterinya makan dari sukrosa, tapi biasa alkohol dijual itu yeastnya udah modar. Manisnya bahaya karena bikin aftertaste-nya alkohol hilang, jadi dapat ilusi bahwa nggak mabuk. Oke. Congrats Sona, sudah ada waifu, kata Kaplin pelan. Yes. Apalagi kultur dunia malam tiap region di Jakarta juga beda-beda udah, kata si Kokoge. Terus ada komentar lagi, belajar itu nggak sempurna, hanya teori, kapan praktek, kata si Sam. Jangan jerumuskan saya Kak.
Biarlah saya template kayak sih dibilang si Revan ya. Let me stay innocent. Ajakan Adli karaoke Korea itu boleh. Mau Ya, 3 itu. jam 4 jam boleh. Ayo mas, itu kalau lu ke Jakarta gue ajakin karaoke mas. Boleh yang di bar gitu. Di bar. Ya ada. Apalagi bedanya? Ada temen aku kemarin dia pergi dugem lagunya Korea, dia bawa ini mas, tapi nggak minum, dia bawa light stick gitu gini-gini. Hah? Aku nggak punya kak. Tenang, nanti dikasih di sana mas. Ya Tuhan, ajakin Adli karaoke di remaja. Remaja ini tempat mabuk lagi kah? Iya, tempat mabuk itu yang Mas Santi ngomong yang kalau di TikTok lewat ada orang-orang tua joget-joget itu loh mas. Oh, I see. Nama Nah, itu tempatnya nama tempatnya remaja. remaja, iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Kokoge. Sebagai penikmat Poison, apakah Beer Belly sudah ada tampaknya? Udah. Apa itu Beer Belly? Bir belly itu jadi Perut yang gede kalau karena banyak minum. gede gara-gara banyak minum, iya. Udah ada Oh. bir belly. Oke. Apa bedanya kamu sama orang-orang Korea yang kayak atlet olahraga begitu? Kan nggak ada ini ya, nggak ada belly. Atau jangan-jangan ada tapi mereka olahraga jadi nggak kelihatan. Kan mereka olahraga, mas saya tidak mas. Itu beer belly yang dibilang itu bisa hilang kalau olahraga. Technically yes you can. Technically yes. Oh, tapi kamu dibiarin aja. Betul. It's okay. Tapi beberapa hari ini aku pokoknya target tahun ini aku mau turunin berat badan biar nanti di baju nikahan aku cakep. Sama Didi juga. Janji kita gitu. Demi Didi. Betul. Kita lanjut, ada komentar, why poison itu obat selama masih dibatasi, kata si Raven. Ada komentar mengenai remaja, tempat mabuk tapi nggak wajib mabuk. Kamu ngetawain orang aja di sana, kata si Roti. Aku Betul. ngetawain orang? Kok kayaknya tidak cocok ya. Ada komentar lagi, some people when hear somebody drink they will ask, so what is your poison, kata si Kokoge. Oke. Banyak saya belajar teori hari ini, Kak. Sudah 3 SKS. Kita lanjut. Kalau begitu pertanyaan dari aku selanjutnya. Apakah momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming di Twitch? Menyedihkan. Tidak ada kah? Lebih banyak menyenangkan ya. Meeting new people, meeting new friends gitu. Teman-teman yang di chat juga gitu loh. Kalau nggak nge-stream kayaknya nggak bakal ketemu Didi dan nggak bakal tahu kalau misalnya si Meng dulu deket kan ya? Betul. Kalau kagak nge-stream, kagak main ke Twitch ya nggak bakal tahu itu. Oke. Gak bisa ketemu love of my life, anjay. Oke. Ini kamu sejak pertama kali kenal seseorang di Twitch, apakah ada yang masih kenal dan masih berakrab? Bahkan berakrab apa ya? Masih akrab? Masih kontak sampai sekarang? Masih. Kecuali kayak si Vio tadi kan emang kayak kenal dari lama dan sampai sekarang ada hubungan yang lain kan? Bisnis. Masih sih sekarang ya. Kayak Bang For gitu-gitu, Mas Rob. Sama si For ini udah kenal sejak lama? Bang For kan di Discord-nya Kak Lun kenalan kita. Iya betul. Bang For, habis itu siapa lagi ya? Pak RW, Rargas gitu-gitu, Kaze. Ya sering aku ajakin, ketemuan yang ngopi yuk gitu. Walaupun Bang For cuma sekali doang, ke depan Bang For kita ngopi lagi. Anjay. Gitu loh mas. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Kalau tidak ada momen yang menyedihkan dan menyenangkan selain itu, pertanyaan selanjutnya dari aku selewat sebentar ya. Kalau bisa membandingkan selain jadwal streaming yang semakin lama semakin berkurang, apakah yang bisa dibandingkan sejak pertama nge-stream sampai sekarang? Lebih terkenal ya sama Sonata Dugem ya. Dulu lebih kenal kayak Sonata ya cuma pemain Valorant gitu-gitu kan. Nah sekarang kayak Sonata Dugem ini Sonata bikin lagu, remix lagu gitu-gitu. Paling gitu. Tapi lebih dikenal lagi semenjak aku jadi manajer Vio, Sonata manajer Violeta. Gitu dong mas.
Oke. Tidak jadi. Tadi mau tanya sesuatu tapi kayak terlalu sensitif, tidak jadi. On break, anjay. Kita lanjut kalau begitu. Aku mau tanya sesuatu. Sejak pertama kali mulai streaming sampai sekarang, apakah ada yang berubah dari segi device segala macam? Atau ini masih alat yang lama dipakai dari pertama kali nge sampai sekarang? Masih alat yang lama mas aku. Gak ada beda apa-apa kan? Gak ada beda apa-apa. Kalau misalnya ngomongin di Nimo itu baru beda. Zaman aku Nimo tuh aku pakai laptop. Kemudian pindah ke Twitch, ganti ke PC. Iya, Twitch ganti ke PC. Perkara aku pingin main Monster Hunter World. Makanya Oke. aku tabung itu duit, aku beli PC. Terus ini PC yang dipakai sejak bertahun-tahun ke belakang masih tahan untuk game-game baru? Masih game baru udah nggak mas? Udah khusus kalau kata dia, udah capek dia kalau angkat game baru. Apa tuh khusus? Hosh. Hosh. Iya, udah hosh. Kayak ngos-ngosan. Iya, betul. Oke. Makanya kayak, tapi kan lagi bayar KPR rumah ya. Nah, simpan duit untuk nikahan sama furniture ya. Jadi aku bilang aku nggak upgrade dulu deh. Although pingin banget upgrade gitu loh. Makanya beli PS5. Aku mau tanya itu sebenarnya. Apakah ini alasannya kenapa beli PS5? Waktu itu aku dengar kamu beli PS5 gara-gara pingin main Spider-Man doang. Iya, pingin main Spider-Man sama MH Wild. Kenapa harus beli PS? Kenapa tidak beli gamenya di Steam saja? PC-nya kurang kuat mas. PC nggak kuat untuk ngangkat game itu dengan higher resolution. Aku kan yang penting kayak kalau misalnya beli game mahal, ya at least you give me back yang cantik-cantik yang bagus-bagus gitu loh. Oke. Memuaskan. Memuaskan banget. Oke. Ada pertanyaan dari viewer. Apa? Ungrateful bastard dia Mas Adli. Kenapa begitu? Mau beli PS5 tapi dikasih PS5 tapi minta upgrade PC. Aku kemarin. Kenapa itu dibilang tidak bersyukur? Gara-gara udah dapat PS5. Kan tuh kado ini. Oke, bukan. Terus apa? Terus apa? PC dia kuat Mas Adli. Katamu tidak kuat lagi. Emang gak kuat mas. Kalau main MH Wild lowest itu baru 60 fps. Lowest. Ini low 1080p. Lowest sih ya 1080 ya gitu. Oke, tapi nggak mau main gara-gara nggak bisa mode high. Oh, I see. Iya, kadang-kadang manusia kalau udah ngelihat yang cantik itu males kalau misalnya kita main yang burik gitu loh, Di. Betul. Aku juga gitu, Di. Tuh. Kalau misalnya kalau misalnya bisa di 900p, setidaknya ya Windows Mode 900p high atau ultra, aku lebih milih ultra di 900 daripada kayak aku low di 1080 30 fps. Itu kayak patah-patah tuh kayak kok jelek ya gitu ya. Kayak kurang nyaman aja ngelihatnya. Main-main udah sombong. Enggak, tapi kayak gitu, enggak tahu kenapa ya. Jadi kalau lagi main game kemudian kayak kok cuma 20 fps ya, bingung. Dulu sih masih pakai laptop aku masih dapat 30 stabil ya. Alhamdulillah, syukur ya. Sekarang kalau misalnya main itu kok cuma dapat 20 fps ya? Kok patah-patah gini? Makanya you get what I mean like mas. Ya betul. Ya, Mungkin dibilang ungrateful itu mungkin karena kayak nggak inget kalau dulu susah gitu ya, dan sekarang udah kayak lebih oke. So mungkin aku kayak mikir, masa dengan spek kayak gini aku cuma dapat 20 sih gitu loh. Mungkin aku lebih ke sana, kenapa kayak aku mikir kok burik ya, kayak nggak enak ya. Begitu. Kita balik kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer Airway menanyakan, apa warna favorit ketiga Luson? Kenapa harus ketiga, bukan 1-2? Nggak tahu, aku Pak RW ada-ada aja. Warna ketiga favorit aku kuning. Kenapa kuning? Nggak tahu, awal kan yang pertama biru, kedua abu-abu, ketiga kuning. Mungkin perkara Didi sih. Didi kan suka warna kuning. Apa hubungannya Didi dengan kuning? It's her favorite color, mas. Oh, if I'm not mistaken. Didi pernah cerita waktu itu pas di WMR. Didi suka warna hitam kalau nggak salah. Kemudian gara-gara sama kamu,
Jadi dia tuh kayak harus pakai baju ini, pakai baju itu, kayak sesuai dengan kultur. Begitukah hubungan dengan kuning emas begitu? Kalau culture itu the Chinese culture ya. Itu maksudnya itu perkara pas lagi Imlek aku suruh dia pakai baju yang menyala dikit gitu loh. Oke. Biasanya dia itu sukanya pakai warna hitam, pakai warna abu-abu, putih gitu doang. Ya. Nah, tapi ya perkara culture, aku suruh dia, kamu pakai baju yang warna merah biar bawa hoki, bawa warna hijau biar apa gitu. Ada feng shui-nya lah, feng shui. Oke. Ada komentar dari Didi, ada suka ngambang. Apa yang suka ngambang ya? Ada komentar lagi, biasanya kayak ikut Bang Adli, jadi suka warna pasangan. Oke. Boleh. Lebih kepaksa sih Kak Frisil. Oke, kita lanjut ya kalau begitu. Boleh Mas. Pertanyaan dari aku di segmen ini selanjutnya ialah, apakah selama ini telah mencapai sesuatu sejak streaming di Twitch? Dapat istri sih Mas. Itu pencapaian ya, yang susah dicapai semua orang ya. Itu sebuah pencapaian yang iya betul, yang susah banget ya. Aku tahu banyak pasangan di Twitch, tapi aku nggak tahu apakah semuanya akan sampai di titik serius, sampai di titik kayak kamu. Nah, makanya itu sebuah pencapaian Mas. Aku kayaknya aku udah hampir 3 tahun kayaknya aku di Twitch kan ya, sejak Mei 2022 apa 23 22. Terus sampai sekarang kan aku banyak tahu ya, ini sama itu berarti lagi pasangan, ini sama itu lagi hubungan gitu loh. Tapi aku nggak ada yang ngelihat sampai di titik seserius si Sona. Kayak gitu. Tuh yang bagus kan aku yang mantap. Tanya dong, lebih kecebur sih Mas Adli. Kecebur, kenapa kecebur? Nggak tahu itu. Aku tanya kalau begitu Son. Apa tuh? Kamu kan bikin DJ musik, itu dipublikasikan di publik kah? Ada Mas Adli aku di SoundCloud. Hasil ini pernah dinotis seseorang besar tidak? Tidak. Sampai sekarang? Sampai sekarang enggak. Gak pernah kayak dicoba untuk dipublikasikan di tempat lain selain SoundCloud? Soalnya SoundCloud tuh dia itu enaknya ngirimnya itu biar kayak kalau aku lihat ya, orang-orang kayak small artist yang nge-remix banyak lagu kayak gitu di postnya ke SoundCloud, ya aku mikirnya kayak oh ya udah SoundCloud aja lah, udah paling benar. Aku nggak pernah masukin ke Spotify, takutnya kena copyright. Soalnya kan mungkin di YouTube mungkin lebih luas ya, di notice oleh banyak orang. Copyright Mas Adli, soalnya itu bukan lagu aku. Iya, paling sebenarnya copyright di YouTube itu paling nggak bisa dimonetisasi, tapi nggak kenapa-kenapa seharusnya. Apalagi DJ, seharusnya kan remix nggak apa-apa ya. Pendapat aku ya. Should be. Never tried before, but try it. Yeah, probably tomorrow or someone. Boleh. Tadi mau tanya apa ya? Sebenarnya itu alasannya. Ada komentar di Koko, di notis Adli kan berarti di notis orang besar. Sebenarnya alasan tuh. Apa tuh? Betul, aku di notis Mas Adli, berarti aku di notis orang besar. Kenapa aku orang besar? Aku tidak orang besar. Ini sebenarnya alasanku kenapa pas aku tanya si Sona, ada tidak ya video DJ yang bisa aku pakai? Karena aku kayak pengen showcase ini loh si Sonata lagi nge-DJ atau ada klip DJ-nya, tapi sayangnya nggak ada. Nggak ada mah. Soalnya kan pas di awal itu kalau misalnya bisa nge-highlight si Sonata, wah ini loh dia bisa ngerjain ini loh. Jadi kan aku kayak wah, something to brag, something to show off begitu loh. Begitulah, kita lanjut. Satu lagi dong, mau tanya sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Mas. Apakah link SoundCloud-nya ada di you want? Okay, wait. Boleh. Mungkin aku bisa pin di chat. Tadi sebenarnya aku mau tanya apakah ada di halaman about page-mu. Oh, nggak ada aku itu Mas. Bentar ya. SoundCloud aku copy di chat nih. Oh, tanya satu lagi dong, Son. Apa tuh, Mas? Selaku orang yang bikin DJ dan remix, apakah bekerja sama dan pernah komis ke seseorang untuk bikin itu? Bikin visualizer? Nggak pernah aku Mas itu. Kenapa tuh? Kan aku kayak ngelihat kadang-kadang orang bikin remix di YouTube mereka kan pakai visualizer gitu loh. Kalau DJ di bar kan kadang-kadang ada kayak visualizer di belakang gitu loh.
Aku lebih ke nyampur lagu A sama nyampur lagu B, habis itu ke C ke D ke E gitu loh mas. Dugem gitu. Standar Semacam mash gitu. up. Iya, mashup dugem gitu. Kalau misalnya bikin Oh. lagu itu kan it take time, I have no time, Iya my iya time betul betul. very limited gitu mas. Oke, Bentar kita ya. lanjut. Sementara menunggu link dari Sonata, ada pertanyaan dari Didi. Dengar-dengar pernah di offer nge-DJ di Bali. Benar itu Itu dibayar? dibayar. Cukup? Eh, As in cukup nih apakah sesuai standar Mas DJ Adli, umumnya? ini kenalan dari Twitch ini. Memori kenal nggak mas? Tahu. Memo. Nah, iya dia yang tawarin, kan dia working at the nightclub gitu, dia kontraktor ya. Oh tuh? Nah, terus dia nanyain, Son lu mau nge-DJ nggak di Bali gini. Bali ya, gitu. Jadi ya nggak jadi deh, perkara ya my work right now lah mas. Very hectic tuh. Oke. Selain yang di offer barusan oleh si Memo, apakah ada yang lain? Nggak ada, cuma dia dong. Ya paling kayak yang cafe kemarin kan. Cafe kemarin ditawar juga, lu mau di sini nggak gitu bareng gue gitu. Jadi kita shift-shiftan, lu setengah jam, gue setengah jam gitu. Aku bilangnya nggak ada waktu gitu. Soalnya kerjanya tengah malam mas. Iya, capek kan pasti. Ya capek. Apalagi aku pagi kerja. bangun pagi misalnya hari Minggu main tampil, pulang itu it takes an hour to go home. Habis itu paginya tuh disuruh kerja lagi. Oh itu udah, aku kayaknya nggak di sini sekarang mas, aku jadi mayat mas. Pasti capek. Pasti capek, itu capek banget. Sembari masih menunggu link yang belum sampai di chat room. Sabar mas, aku lupa passwordnya mas. Aku lanjut, ada pertanyaan dari viewer lagi. Mana tuh? Plan 0803 menanyakan sudah pernah dapat job jadi DJ? Kayak iseng-iseng gitu. Pernah. Itu yang di cafe itu kemarin. Cafe temen aku. Tapi udah bangkrut. Ini kalau misalnya DJ begitu, kamu kan Sabtu Minggu tadi dibilang. Apakah ini dapat gajinya per bulan atau per tampil? Per tampil aku dapat 300.000. Dan juga aku dapat ini mas apa? Dapat minum gratis di sana, ya udah. Seru. Itu one of the best moment I had gitu loh. Oke, kekurangannya cuma capek doang kan kalau pagi? Kan coba capek, betul. Oke. Mau lanjut dulu kalau begitu? Yuk, Mas Adli, tapi judul lagunya kacau nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Si Raven juga Kutukan Mantan itu kan kacau liriknya. Ya Allah, tadi malam di requestnya itu pakai karaoke. Terus aku takut nyanyinya. Liriknya apa ini? Wah, judulnya. Hey, aku bilang liriknya ya, bukan nada iraman ya. Aku bilang liriknya. Bukan, liriknya. Ini judul mixannya mas, mixnya. Aku ngomong masalah Kutukan Mantan tadi. Liriknya, takut aku bacanya. Aku mau pin yang mana ini? Yang paling atas saya, yang pakai apa ya? Boleh. Ganteng banget kok Sonata. Likun tidak boleh menikung seperti itu Likun. Sudah ada yang punya ini Likun. Kita lanjutkan Sonata. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Apakah punya goal dan plan di masa depan? Atau ada impian harapan yang belum terrealisasi? Ya paling ke depan ya be a better person from now gitu loh palingnya. Sekarang? Ya tetap prinsip itu masih dipegang sih sama aku mas. The past me I gotta be better gitu loh. Oh oke. Dalam segi financial, humanity gitu-gitu. Oke. Selain itu, apakah ada yang lain golden plan? Golden plan di Twitch atau di mana? Di Twitch boleh. Kalau di IRL pasti nikah. Iya, nikah. Nikah, KPR rumah udah itu lunas. Mobil lunas. Nah. Kalau di Twitch ya balik nge-stream kali 2 kali nggak apa-apa lah, sebulan gitu.
Oke. Biar nggak lupa ya. Ya, paling kali ini kita jadwalin kawan-kawan kapan mau mabuk ya. Mabok online gitu ya. Mabuk online. Boleh. Apakah selain itu ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? For now, no ya. For now, no. For now, it's alright gitu. Oke, ada komentar dari Likun. Mabok terus kocik. Ya, betul. Hidup tuh harus mabuk biar nyantai. Aduh. Ya Tuhan. Boleh. Goals turun 10 kg mana? Nah, Itu salah satu my sub achieving ya. Harus turun 10 kilo. Kamu juga Ayang. Ayo kita bisa. Didi sekarang kenapa? Badannya bukannya oke? Atau aku cuma ngelihat dari WMR doang ya? Aku nggak boleh ngomong mas. Gak tahu. Kayak sekilas aku ngelihat badan Didi pas WMR kok Dulu biasa aja. Dulu tuh dia tuh lebih kurus dari sekarang. Nah gitu aja mas. Oh, oke. Aku pikir kemarin tuh ideal karena aku kayak nggak ngelihat begitu. Makanya kayak pas kamu bilang harus turun, kayak aku kenapa harus turun? Padahal kemarin kan oke aja badannya. Kayak aku ngelihat apa yang harus diturunin lagi. Nggak tahu, aku kayak mikir kayak perempuan tuh aku maunya sehat, tapi standar sehat orang tuh beda-beda. Betul. Nah, aku kayak nggak bisa maksain kalau standar sehat tuh berisi, atau standar sehat orang tuh jangan-jangan mikirnya kayak kurus kering kayak model gitu kan ada juga ya. Ya, yang penting sehat lah. Betul. Mas Adli mata kanannya kenapa? Nggak apa-apa ini. Matanya aja kayak gitu. Jerawat kah? Bukan, ini nggak apa-apa. Nggak kenapa-kenapa. Dari aku, BTW, dari aku sudah habis pertanyaan. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Tadi ada komentar dari Likun sebenarnya. Apa tuh? Gason kapan? Gue nunggu aja, kata Likun. Enggak, mabuk online. Capek pergi keluar lagi. Mabuk online aja kita. Kamu sama Likun gak pernah hampiri dari ke Jakarta? Pernah. Kita udah ketemu 2 kali sama Likun, Mas. Dan mabuk-mabukan? Tentu saja ya. Tidak. Yang pertama kafe, yang kedua karaoke bareng. Udah gitu dong. Kalau aku pergi minum itu paling sama teman-teman SMA aku, Mas. Gitu. Oke. Nah, kadang aku dibayarin, kadang aku yang kadang aku bayar sendiri gitu. Makanya. Oke, Bang Arli ini judge ya? Kok gitu? Kenapa gitu? Kenapa tuh? Ketemu Sonata pergi minum-minum? Enggak, karena kan tadi bilang kapan Son as in berarti kan sebelumnya seharusnya sudah pernah ya. Aku mikirnya begitu. Bukan begitu kan konsepnya tadi? Aku mikirnya begitu. Karena tadi bilangnya mabok, jadi aku pikir udah pernah sebelumnya. At this age aku lebih senang ketemuannya pas lagi makan-makan atau coffee shop dong, Mas. Biar ngobrol gitu loh. Oke. Soalnya kan sama si Baba kemarin kan nyobain itu ya, jeger tambah Red Bull tadi katanya. Jadi aku tadi mikir begitu, kalau ketemu seharusnya juga ketemu. Soalnya kan kemarin kayaknya Bang Tekno ketemu kan sama si Jordi sama si Likun kalau nggak salah. Itu kan ada fotonya di Twitter. Jadi aku kayak mikir, oh orang ini mungkin sekalian minum ya. Nah itu aku nggak tahu, Mas. Kalau sama Baba tuh awalnya paginya itu kita pergi sore itu kita pergi makan bareng, ngopi. Terus bingung kan mau ngapain, ayolah kita cari bar gitu loh, ngobrol gitu ya, ke bar aja gitu, minum nyantai gitu. Aku kayak mikir ke sana, soalnya kan orang-orang beda ya kultur, jadi aku pikir ke sana begitu. Sorry, kok kesannya kayak jaji gitu ya. Cukup. Aman aja Mas. Kita lanjut, ada komentar. Udah lama itu Mas kalau ketemu Tekno sama Jordi. Iya, tapi kan aku ya begitulah ya, kadang-kadang ingatan kemana-mana. Kita sebenarnya kabar itu bukan berarti pergi mabok. Aku baca pertanyaan Didi. Mending aku tanyakan aja ya. Ada pertanyaan dari Didi. Dengar-dengar pernah bikin om-om Twitch mabok sampai muterin bundaran 2 kali. Siapa? Om Nebon. Hah? Kenapa dia muter-muter?
Nggak tahu aku, dia muter lingkaran peak 2 kali itu. Hah? Dia lagi jam pulang, kan habis Ah. pergi minum tuh. Dia lagi jam pulang. Nah, entah kenapa dia muterin bundaran peak itu, terkenal ya bundaran peak itu 2 kali. Nyong, nyong, habis itu pulang. Entah kenapa, aku nggak tahu. Dicekokin yang ada di meja. Oh, oke. Aku angkat tangan yang itu kerjaan diu-diu ya. Oke. Satu hal lagi untuk saya tidak harus ketemu Sonata jika ke Jakarta ya. Mas, tapi kan kita mau makan-makan. Takut nanti aku dicekokin juga kan aku tidak tahu. Aku tuh udah menua, Mas, udah sober. Itu pas zaman aku, it's like 2 years ago, bro. Aku udah nyantai. Nah, kan kita mau pergi makan-makan, Mas. Sonata nggak pernah cekokin aku kok, Mas. Tuh. Palingan nanya mabok nggak? Dah lah ya. Kalau begitu dari aku pertanyaan belum ada, dari viewer juga belum ada. Soft drink Mas Adli rasa lemon. Mending aku pesan itu aja sih, mojito. Itu kan bisa yang itu ya. Kayak apa sih, Sprite gitu. Karena kan dia ke lemon doang kan ya. Kita lanjut kalau Bisa begitu. Dari aku belum ada pertanyaan lagi. Dari viewer belum ada pertanyaan juga. Long Island, apa tuh Long Island? Long Island tuh tipe bir. Long Island. Oh, Long Island Iced Tea. Ini kah? Bukan Long Island deh itu bir ya. Lupa aku. Nanti lama-lama celeng. Celeng tuh babi kan? Bukan dong. Kan celengan tuh dari babi kan? Celengan, celeng babi kan? Bukan kah? Celeng itu puyeng, Mas. Puyeng. Pusing. Aku celeng tuh artinya aku mikir selama ini babi, karena celengan tuh kan bentuknya kayak babi. Iya, kalau di Riau kita ngomong kayak gitu, Mas. Celeng. Sama kayak pipet, sedotan gitu kan. Nah, kalau di sini konteksnya celeng itu puyeng. Aduh, puyeng nih gitu loh. Oh, oke. Ada komentar, selalu makan-makan doang kalau ketemu Sonata, jadinya nggak usah takut ketemu Sonata. Sonata mah baik banget, Mas. Tadi kalau kata si Violeta Kalitrix 2 kali, wok nggak usah. Haha, itu cuma pencitraan doang. 2 kali loh dia ulang. Enggak, itu anakku suka bercanda, masa. Oke. Ada koktail non alkohol Bang Adli, kata Kak pelan. Long Island enak, dia nggak alkoholnya dikit, ada rasa asam manis bau teh. Betul. So many teori malam ini, ya Allah. Kalau mau ya mocktail itu juga oke itu. Mocktail ini mocking cocktail kah? Yes. Ya, mocktail itu dia itu minuman tanpa alkohol. Pretty. Kalau cocktail baru itu. Oke. Kalau nggak pencitraan takutnya digerebek si Sona, Mas. Kenapa rasanya aku ngundang kamu tuh kayaknya keputusan yang salah ya? Nanti jangan-jangan habis dari sini kamu klarifikasi. Enggak lah, masa saya nanti di TV saya minta maaf. Takut banget. Gak mungkin, nyantai aja, Mas. Halo, selamat malam. Kalau begitu, karena dari aku pertanyaan sudah habis, kita lanjut. Habis ini mau break sebentar ya. Dari aku pertanyaan sudah habis, dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break sebentar ya. Selain ada 3 lagu, ada Beautiful Life dari Extraordinary Heroes dari request oleh Lea Kill, ada Chest Pain dari I Love. Siapa request ini tadi? Sebentar ya. Ada Chest Pain, I Love dari Malcolm Todd di request oleh Captain Ozen. Ada Uranus Girl Who Can't See Color di request oleh Colmillian. Setelah break kita akan lanjutkan ke segmen ketiga ya. Masih bincang-bincang dengan Sonata Sona setelah ini. Baik, tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.